Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Semoga antum semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita di acara podcast Muslim, podcastnya Muslim Sejati, dan seperti biasa di program kali ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di meja redaksi dan nanti akan dijawab secara langsung oleh narasumber ataupun tamu kita yang seperti biasa telah hadir di studio. Ada Ustadz Muslim Maslan MA, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih sehat nih Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, Mas Selamat. Alhamdulillah. Mas Selamat sehat nih? Alhamdulillah masih sehat nih Ustadz. Masya Allah. Iya Ustadz. Ustadz, banyak yang mengira Ana udah pakai shawl gini, wih kok udah punya shawl gini apa lehernya apa gitu. Atau jangan-jangan ini supporter Arema Malang gitu kan warnanya. Enggak, ini adalah salah satu shawl dari Sadar Group nih Ustadz. Masya Allah, berarti mau umroh ini ya? Maunya sih mau, cuma berangkatnya belum nanti ya. Tapi insya Allah nanti sebentar lagi saya doain aja saya. Masya Allah, amin. Kalau bisa mendampingi antum. Insya Allah. Amin, amin. Ya, dan di kesempatan kali ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Uvilen kalau sofa, Tidur, kemudian spring bed. ini produk Muslim nih. Masya Allah. Masya Allah. Dua-dua produk Muslim. Umroh dengan Uvilen. Masya Allah. Nah ini silakan aja nanti ini bagi para pemirsa yang mau nyari tempat tidur baru, sofa baru, Iya. bisa cari-cari ya di Uvilen. Berarti kalau mau umroh agar lebih sehat, tidurnya pakai Uvilen. Boleh. Insya Allah. Oke, alhamdulillah, dan seperti biasa nih Pak Ustadz, kita mengajak bagi para pemirsa dan pendengar yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami ya di 0617944282 atau bisa melalui SMS dan WA-nya di 085277992202. Oke, langsung aja nih Ustadz. Kita awali pertanyaan kita di kesempatan kali ini yang berkaitan dengan seorang anak nih Pak Ustadz. Masya Allah, gimana anak? Jadi begini nih Pak Ustadz. Kayaknya di antara orang tua itu nggak mungkin ya, jarang banget yang nggak sayang sama anaknya Pak Ustadz. Iya. Apalagi sempat berpisah jauh. Nah ini pertanyaannya berkaitan dengan seorang anak yang telah lulus SD nih Ustadz. Iya. Ustadz, anak saya telah lulus SD dan rencana akan kami masukkan ke pesantren. Namun Ustadz, berat rasanya kami berpisah jauh darinya nih Ustadz. Rasa khawatir dan lain-lain selalu menyelimuti saya nih Ustadz. Mohon nasihatnya nih Ustadz agar bisa rela untuk melepas anak saya belajar di pesantren nih Ustadz. Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai tentang melepaskan anak ke pesantren ya. Untuk satu kewajiban yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya thalabul ilmi fardhah. Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah satu hal yang wajib. Berangkat dari kewajiban ini, menuntut ilmu di sini adalah menuntut ilmu agama. Memang kita katakan menuntut ilmu agama itu bukan saja sekedar di pesantren, di musola, di masjid, kemudian di sekolah-sekolah Islam lainnya. Bisakah? Bisa. Tapi kemudian bagaimanakah kita orang tua yang kemudian sudah ingin untuk menyekolahkan anak ke pesantren, tapi yang menjadi kendala adalah orang tua. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menuntut ilmu itu ada dua hal yang harus diperhatikan, yang harus ditanamkan kepada anak. Pertama yang disebut dengan adab. Yang kedua adalah al-ilmu. Yang pertama adalah bagaimana para ulama itu ditanamkan tentang belajar tentang adab. Jadi maka dikatakan banyak aqwal ulama, dikatakan bahwasanya al-ilmu al-adabu qabla al-ilmi, bahwasanya adab itu sebelum ilmu. Dikatakan Imam Malik misalnya yang disuruh oleh ibunya untuk belajar apa? Belajar adab dulu. Kadang-kadang sampai 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, mendapatkan adab ini para ulama bagaimana? Adalah dengan mujalasatul ulama. Adalah dengan duduk bersama dengan para ulama.
Duduknya ini bukan sekedar duduk ketika majelis ilmu, tapi adalah bagaimana mengikutinya. Contoh dikatakan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mengikuti Rasulullah siang dan malam. Untuk apa? Mendapatkan ilmu dan mendapatkan adab. Dan para ulama lainnya juga sama. Dia harus mengikuti para kiainya, para ulamanya. Agar apa? Agar dia mendapatkan ketika halaqah ilmi atau adabnya. Jadi dia harus 24 jam. Contoh dikatakan misalnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan kepada anak dan istrinya bahwasanya Imam Syafi'i adalah imam yang luar biasa. Baik ilmunya, adabnya. Bagaimana kemudian agar Imam Ahmad mendapatkan adabnya Imam Syafi'i? Maka diundanglah Imam Syafi'i tidur di rumah Imam Ahmad. Maka dikatakan Imam Syafi'i yang diundang oleh Imam Ahmad. Agar apa? Agar mendapatkan bagaimana dia beribadah. Agar dia mendapatkan bagaimana akhlak Imam Syafi'i. Menunjukkan apa? Senantiasa hidup di lingkungan ilmu. Begitu juga dengan pesantren, Ibu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesantren itu adalah pendidikan boarding 24 jam. Sehingga seorang murid menyaksikan kehidupan yang ditata 24 jam, bagaimana harus ketika bangun, dia harus membaca apa. Kemudian harus membaca zikir-zikir apa. Kemudian dia harus sholat tepat pada waktunya dan sebagainya. Agar apa? Agar itu menjadi terdidik. Nah, kalau sudah terdidik, maka dikatakan ketika dewasa, maka dia menjadi orang yang sudah terbiasa. Akhlaknya baik, ilmunya cukup. Jadi bagi kita, hendaknya kita yang sabar, Ibu, Bunda, ayah anda sekalian, kita yang bersabar terhadap anaknya di pesantren. Tangisan kita sekarang, tersenyumnya kita masa depan. Akan tetapi kalau kita mau sekarang tersenyum, bisa jadi menangisnya nanti ketika kita masa tua, dia menjadi bandel dan sebagainya. Jadi sabarlah, bahwasanya kesabaran ketika kita membiarkan anak menuntut ilmu, menjalankan kewajibannya, maka mudah-mudahan itu bernilai pahala yang cukup besar. Iya. Allah ta'ala masya. Oke Pak Ustadz, itu tadi dari segi orang tua mungkin lihat keutamaannya, oke lah. Ya diikhlas-ikhlasin lah demi masa depan kita juga semua kan Pak Ustadz. Terkadang keinginan kita untuk memasukkan anak ke pesantren itu nggak disambut baik oleh anak. Anak nggak mau masuk pesantren nih Pak Ustadz. Ada nggak nih nasihat untuk anak atau mungkin teknik kita sebagai orang tua agar merayu anak tadi mau masuk ke pesantren Ustadz? Iya. Yang paling gampang biasanya bagaimana kemudian agar anak itu simpatik dan mau untuk masuk pesantren. Kita jangan mengatakan bahwasanya nak masuk pesantren di situ 24 jam nggak jumpa mama. Ini kadang-kadang kan kita bilang nanti nggak jumpa mama. Udah takuti duluan. Ditakuti kan? Nah, di sana nanti nyuci sendiri, di sana nanti serba sendiri, ke kamar mandi sendiri. Apalagi anak-anak kadang-kadang yang baru tamat SD ada yang modelnya takut ya. Betul. Ke kamar mandi ini, kalau ke kamar mandi jauh dari kamar, nanti saya sendiri gelap, ada pocong lain sebagainya. Itu gambaran anak-anak. Nah, apakah yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus memilih pesantren yang menurut kita baik dan tepat untuk anak kita. Ketika baik, sebelum kita menawarkan ke dia, maka kita bawa jalan-jalan ke pesantren tersebut. Gitu. Ke tempat yang akan dia menimba ilmu di situ. Jadi ada ketertarikan. Kadang-kadang belum kita mengatakan masuk pesantren, dia sudah tertarik duluan. Dia mengatakan, mak kayaknya di sini enak lah. Saya masuk sini dulu. Jadi itu membangun persepsi secara benar. Jangan ditakuti. Kamu masuk pesantren enggak? Nanti mak fasilitas ini nanti dikasih HP, ya kan? Kemudian nanti kalau uang jajan dikasih 100.000, dia terbayang uang 100.000-nya. Biasanya berapa? 2.000, 3.000, 5.000 kan setiap hari. Dia membayangkan bayangan besarnya saja. 100.000 sebulan banyak. Rupanya 1 bulan. Nah, jadi jangan diiming-iming satu hal yang tidak baik ke depannya ya. Tidak baik ke depannya. Jadi lebih baik kemudian dibawa ke sana, perlihatkan sehingga dia membandingkan antara kehidupan yang dia biasa jalani dengan kehidupan pesantren. Oh ternyata
di sini tertib, orangnya rapi, tengok Mhm. mereka ngaji, bagaimana asramanya, tidurnya. Ada ketertarikan tertentu ketika dia melihat eh, bangunan misalnya, atau bagaimana pola temannya, atau Mhm. kehidupannya, atau makannya, sehingga dia bisa membayangkan sendiri. Oke, Ustaz. Nah itu dia. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Dan sampai sudah ada penelpon yang terhubung, kita akan coba angkat dulu, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa dan di mana Ibu? Oke, Maya Rani, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya gini Ustadz tentang ruqyah ya Ustadz. Mhm. Apakah yang orang sedang mabuk gitu, mabuk minuman, gitu bisa diruqyah Ustadz? Mabuk minuman di Rukia. Lagi mabuk minuman, minum tua apa gitu ya Ustadz. Aha. Gitu aja Ustadz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tahu, biasa kalau mabuk kesurupan di Rukia nih, Ustaz. Ini minuman. mabuk minuman. Udah peleng dia kita Rukia. Iya. Langsung sama Oh ya, masalah. silakan lah, Ustaz. Iya. Saya pun bingung nih, Ustaz. Masalah ruqyah dikatakan bahwasanya Al-Quran itu syifa. Bahwasanya Al-Quran itu adalah obat dan penyembuh Iya. bagi siapa saja. Apakah yang penyakit secara fisik ya, atau penyakit secara hati atau pikiran dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah kemudian orang-orang yang mabuk? Yang pertama, yang mabuk ini minumannya dibuang. Ya. Jangan kemudian biarkan dia memegang minuman dan kemudian kita ruqyah sambil dia minum. Ya. Maka dia dibuang. Kemudian kalau bisa dimandikan. Oh. Dimandikan. Agar apa? Agar tersadar. Nah, ada dia mabuk karena hilangnya akal. Bisakah diruqyah? Bisa saja. Sama kayak orang gila. Ketika orang yang kemudian hilang akalnya karena gila misalnya, bisakah diruqyah? Ya mudah-mudahan, karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an itu syifa. Al-Quran itu penyembuh. Begitu juga dengan orang yang mabuk atau agar dia bertobat dari mabuknya misalnya. Ini mungkin banyak setan yang senantiasa menggodanya dan sebagainya, diruqyah. Ya mudah-mudahan itu adalah salah satu alternatif. Ya, satu alternatif. Selain itu juga, selain diruqyah adalah bagaimana kita pahamkan akan bahayanya alkohol. Jadi selain kita melakukan terapi ruqyah, juga kita melakukan terapi psikologinya, terapi pikirannya. Jadi pikirannya juga harus diperbaiki, karena yang membuat melakukan pola mabuk ini adalah karena pikirannya. Pikirannya ini merasa, oh kalau misalnya saya frustasi atau kayaknya nyamanlah dengan mabuk dan sebagainya, itu sampai dijelaskan bahwasanya mabuk itu nggak benar. Nah, jadi dua alternatif itu dilakukan, baik meruqyahnya dan memahamkannya. Memahamkan ini dalam banyak sistem ya. Adakah yang misalnya bisa dimarahi? Kalau kita orang tua, sebagai orang tua kepada anaknya misalnya dimarahi, maka marahilah, seandainya dia bisa berubah. Ada yang model caranya dinasihati. Ada yang caranya adalah digambarkan bagaimana bahayanya misalnya dan efeknya. Nah, itu yang mudah-mudahan menjadi shock terapi bagi dia. Allah ta'ala. Oke, Ustaz, Masya Allah. Tapi gini, Ustaz, biasanya orang ruqyah itu dia lebih berdampak pada dia itu ketika dia mau diruqyah nih, Ustaz. Iya. Ini kadang inisiatif keluarga sendiri, Ustaz. Ini si orang ini nggak mau diruqyah. Iya. Tapi karena keluarga bilang udah coba kita ruqyah aja, Ustaz, udah diruqyah. Apakah ini juga berdampak pada dia nih, Ustaz, walaupun dia nggak menginginkan diruqyah? Ya nggak apa-apa, pada asalnya nggak apa-apa. Salah satu contoh misalnya dikatakan ada seorang Yahudi, pembesar Yahudi yang tersengat kalajengking. Kemudian ada temannya memanggil sahabat Rasulullah yang pada saat itu melintas. Dikatakan ini temanku, orang Yahudi ini, dia sama-sama Yahudi mereka. Kemudian mengatakan kepada sahabat bahwasanya dia disengat kalajengking. Yang meminta bukan yang terkena. Nah, sama juga dengan kita memediasi bahwasanya ada saudara kita yang kita katakan mabuk ya, atau dia kesurupan. Orang yang kesurupan dia nggak mau,
Iya, Karena dia marah-marah, bisa-bisa kita ditempelengnya, betul. dipukulnya kan. Salam dari biji kan. Nah, maka kita ruqyah bisakah Heeh. berefek? Bisa. Bisa berefek. Berefek Ustaz ya, Nah, alhamdulillah. Oke Pak Ustadz, nampaknya sudah ada penelpon yang ya masuk, kita silakan. akan coba angkat lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Bu Lina di Deli Serdang. Oke, Ibu Linda Deli Serdang, silahkan pertanyaannya Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cerita-cerita pesantren tadi kan Ustaz, anak-anak kan mau tamat lah tahun ini di Aliyah kan, bagi tahfiz. Tapi di sekolah orang itu ada undangan dari untuk masuk tentara kalau hafiz 30 juz. Berapa juz Ibu? 30. 30. Katanya dibilangnya masuk situ aja mak, katanya melalui ini jalur undangan, katanya lulus masuk tentara katanya. Tapi kan kalau bisa kan awak nggak usah masuk ke situ lah, kayaknya sia-sia kan hafalannya. Udah itu awak meminta kalau bisa masuk ke STA ini lebih enak, lebih dekat, akidahnya terjaga, sholatnya pun juga terjaga, pokoknya semua terjaga. Insya Allah. Jadi dibilangnya gini, mak, sudah 6 tahun loh mak di pesantren, masa mau masuk pesantren juga mak, katanya. Oh gitu ya. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ustadz, sebelum kita cerahkan nih Pak Ustadz, kita harus rehat dulu nih Ustadz. Ya. Insya Allah. Nah pemirsa, sahabat keluarga muslim dan sahabat Risal dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan kembali program kita dan kita akan jawab pertanyaan dari Bu Lina yang ada di Deli Serdang. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Muslim. Iya pemirsa, kita kembali lagi di Podcast Muslim sejati. Tadi datang pertanyaan dari Bu Lina di Deli Serdang. Nah ini anaknya alhamdulillah tahun ini insya Allah lulus nih Pak Ustadz. Dapat jalur undangan untuk masuk tentara nih Ustadz. Alhamdulillah kalau untuk persyaratan kayaknya bisa nih masuk tentara nih Pak Ustadz. Nah masalahnya orang tua menginginkan anaknya itu kalau bisa jadi Ustadz dong. Ya pinginnya masuknya di STAI Asunah gitu kan, karena lebih dekat dari rumah. Ini susah kita ngukumnya ini. Ya antara keinginan orang tua dengan anak itu berbeda. Anaknya pingin keren jadi tentara gitu, sementara orang tua pingin anaknya belajar agama lagi gitu. Di lain sisi anaknya punya alasan saat makmu lu udah 6 tahun lu mak di pesantren, masa di sini mau di pesantren lagi? Masuk di pondok apa ya? Iya, di asrama lagi ya? Diasramain lagi nih. Masuk penjara suci lagi. Gimana nih Pak Ustadz? Ya mengenai tentang dua hal, kadang-kadang kan dalam hidup itu senantiasa ada pilihan ya. Antara A dengan B. Atau A juga kita tanpa ada pilihan pun dikatakan A juga kita ini benar atau enggak ya. Ada keraguan. Maka hal yang dilakukan adalah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala manakah yang baik. Antara masuk TNI ataukah melanjutkan kuliah di kuliah Islam. Jadi ketika ada dua pilihan, hendaklah kita beristikharah. Kalau alasan menguatkan asrama yang ini asrama, tentara juga sama asrama. Jadi kalau sama-sama asrama, pembahasannya adalah sama-sama asrama. Tapi bagaimana kita ini, tentara juga baik kita katakan. Menjadi tentara adalah baik. Dalam Islam itu disebut ada ahlas thugur. Ahlas thugur adalah tentara-tentara yang menjaga benteng pertahanan. Dan mereka ketika mati juga dikatakan syahid. Sementara orang yang talabul ilmi syar'i dikatakan ketika meninggal, maka dia adalah man kharaja fi talabil ilmi, orang-orang yang keluar dalam menuntut ilmu, maka dia apa? Maka dia menuju jalan ke surga. Sama-sama syahid dikatakan. Jadi bagaimana kita kebimbangan ini yang membuat kita
bimbang, maka istikharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik diri kita ibunya ataupun anak yang kita anjurkan bagaimana untuk istikharah. Jangan kemudian teriming-iming, oh nanti tamat di sana menjadi ini, tamat yang ini menjadi ini. Tapi istikharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang terbaik. Mudah-mudahan ketika pilihan menjadi TNI misalnya, ketika dia hafiz Quran, menjadi ustadznya TNI. Amin. Dalam artian keimanan yang kuat. Islam itu juga bukan dibangun berdasarkan ustadz saja, ya kan? Akan tetapi harus beragam. Ketika TNI-nya hafal Quran, imannya kuat, godaan-godaan itu mudah-mudahan tersingkirkan. Begitu juga ketika dia memilih menjadi ustadz, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi umat, bisa mencerahkan, mengedukasi umat, membawa umat ini kepada jalan yang hak. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bahagia dunia akhirat, baik keluarga, orang tua, ataupun dirinya. Jadi pada intinya dua pilihan ini baik, akan tetapi tetaplah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mana yang terbaik untuk anak kita atau untuk diri kita bagi anak. Allah taala. Baik, Ustaz. Karena kalau dihitung-hitung jadwal khutbah Jumat Ana sama Pak Muklis Lasimin lebih banyak Pak Muklis Lasimin. Iya, padahal TNI ya. Beliau TNI. Masya Allah. Oke Pak Ustadz, ada penelpon lagi kita Iya, coba silakan. angkat nih. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, dengan siapa dan di mana? Aisyah, Ustaz. Iya, silakan Tia Aisyah pertanyaannya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiki barakallah. Nama pertanyaan ini, Ustaz. Ini kan kita dimintain pertanyaan ya, Ustaz, sama adik sepupu ya, Ustaz ya. Dia kan sudah punya anak yang mau masuk pondok pesantren tahun ini gitu, Ustaz. Kan baru tamat SD gitu kan, Ustaz. Iya. Kan dia bertanya mana pondok pesantren yang bagus gitu kan, Ustaz. Yang sunnah gitu kan, Ustaz. Di wilayah dia gitu kan, Ustaz. Lalu dibilangkan orang tua, kan ada dua orang, bapak dan mamanya bilang gini, yang satu minta pendidikan itu di pesantren ada yang formal gitu ya, Ustaz ya. Iya. Ada yang itu kan tidak berijazah gitu kan, Ustaz. Jadi yang bagaimana kita memberi nasihat, Ustaz? Apakah memang pondok pesantren tidak akan mendapatkan ijazah gitu, Ustaz, supaya kedepannya dia entah mau menjadi apa itu bisa gitu, Ustaz. Iya. Sudah paham pertanyaannya kan, Ustaz? Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kebanyakan pondok pesantren sekarang, Ustaz, kalau tamat ijazahnya itu kalau nggak numpang ke sekolah lain Atau ijazah atau pondok ya. ijazah pondok atau bagaimana nih Pak Ustadz nih? Ini jadi dilema juga nih, kadang orang tua pengennya anaknya dapat ijazah. Iya. Ya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masukkan anak ke pesantren, manakah yang kita lihat? Pertama memang yang paling utama yang dilihat adalah ilmu. Ketika kita masukkan anak ke pesantren itu adalah yang dibangun, kita ingin membangun dia adalah berdasarkan ilmunya, bukan berdasarkan ijazahnya. Orang yang semakin ilmunya tinggi, maka dia semakin akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan. Bukan semakin orang yang banyak ijazahnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi ketika kita membandingkan antara pesantren atau lembaga pendidikan, maka yang kita lihat adalah pertama adalah kualitas. Kualitas itu keilmuan. Mana yang lebih mumpuni? Misalnya, contoh misalnya membandingkan di pesantren. Oh, kita mau anak kita bisa berbahasa Arab. Lihat di antara dua pesantren itu mana yang bahasa Arabnya bagus. Kita maunya Al-Quran. Mana di antara dua pesantren itu Al-Qurannya bagus. Nah, atau keilmuan, mana keilmuan di antara dua pesantren atau tiga pesantren atau berapa pesantren, mana yang lebih bagus tentang keilmuannya. Nah, itu kita mengumpulkan sisi positifnya, sisi keunggulannya. Ada yang pendidikan ilmu syar'i, hafalan Qur'annya dan bahasa Arabnya bagus. Ada juga di sisi lain, pesantren lain juga bagus sama. Nah, ketika sama-sama memiliki kemampuan kualitas yang sama, tapi satu belum terdaftar misalnya. Yang satu sudah terdaftar mengeluarkan ijazah. Manakah yang harus kita pilih? Ketika dia sebanding sama, maka kita pilihlah yang kemudian berijazah. Dikatakan memang benar, ijazah itu bukan sebagai tujuan pokok. Akan tetapi dikatakan ini adalah bentuk wasilah.
bentuk media. Media untuk apa? Memudahkan. Memudahkan untuk apa? Untuk kepada jenjang selanjutnya. Karena negara kita adalah negara yang menghormati kepada sertifikat ijazah. Nah itu dia. Jadi harus dilihat. Jadi harus perhatikan juga. Lagian Iya. juga kalau cuma ijazah SMA, tugasnya pun ya untuk masuk ke kuliah aja Ustaz ya. Iya. Biasanya. Ijazah saya sampai sekarang itu fungsinya Ustaz. Toh yang terakhir juga yang ditanya nanti. Oke Ustaz, kita ada telepon lagi, kita akan coba Iya. angkat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Damang sehat. Alhamdulillah, Damang Ibu, Damang. Masya Allah. Ibu Masya dari Allah. Bandung ya. Dari Bandung ya. Sendiri Masya terus Allah. ya. Kumaha Damang ya. Damang. Alhamdulillah. Oke, Ibu Dian. Langsung Iya. aja lah ke pertanyaan Ibu Dian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz. Sehat Bu. Apa Alhamdulillah. bahasa Sundanya sehat ini? Gini, Saya orang mau- Sunda nggak paham. Mau nih. bertanya, pasti selalu kasusnya begini Pak Ustadz. Iya. Cucu-cucu ibu tuh kan mondok ya, perempuan semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau libur kayak sekarang udah libur 3 minggu ya, mau 3 minggu. Besok mungkin mau dianterin ke pondok. Selalu kalau sudah libur tuh pasti temannya tuh ada yang suka ngebully aja Pak Ustadz. Kalau masalah makanan sih nggak apa-apa, pasti dijailin aja. Terus ibu bilang ya udah lawan kalau sekarang kalau nggak lapor ke Ustadz. Jadi ibu kayak dosa gitu nyuruh nggak benar sama cucu. Apakah itu boleh Pak Ustadz? Ibu mengajarkan iya. ya kayaknya yang nggak benar ya Pak Ustadz ya. Iya. Habis kesel tiap tuh dibully aja terus ya. Makanan sih nggak jadi, masa itu dijailinnya yang lain-lain gitu ya Pak Ustadz. Jadi melampaui batas lah gitu Pak Ustadz. Iya. Minta solusinya ya Pak Ustadz. Sarannya Iya. syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkadang namanya membuli itu Ustaz nggak lepas walaupun sudah di pesantren. Iya. Iya. Ini kadang Ustaz. Kadang anak ngelapor sama kita sebagai orang tua. Ya kita sebagai orang tua kan ya kan nggak bisa mendampingi dia juga di sana Ustaz. Ya udah, lawan aja, nggak usah takut. Apakah nasihat seperti ini Ustaz? Benar atau enggak? Bener atau enggak ini Ustaz? Ya terima kasih Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kadang-kadang itulah dunia anak. Ya kan? Dunia anak itu memang psikologinya seperti itu. Jangankan di pesantren, di rumah juga sama. Dia dengan adiknya atau dengan kakaknya atau dengan abangnya. Yang mereka sudah sama-sama di pesantren. Hari pertama ketika ketemu di rumah, ketika liburan mungkin Akur sih. masih akur. Tapi sore sudah mulai. Ada yang pegang telinga, pegang pipi, ada yang mencoba untuk mengganggu, ya kan? Nah itu memang karakter anak. Pertama kita sebagai orang tua, biarpun kita terus mengarahkan mereka, tapi tetap mewajarkan. Karena itulah dunianya. Sama kalau anak kita, jangankan yang di pesantren ya, yang masih kecil pun kata ini punyaku, Iya ya sih. kan? Ini punya aku ini. Yang satu bilang enggak, ini punya abang. Nangis Ya kan? nanti. Nangis. Padahal tahu kita ini punya siapa dan sebagainya. Nah itulah memang dunia yang senantiasa ada tahapan dia ingin mengatakan ini punyaku sampai ini abiku. Oh ini umiku dan begitu kan. Kalau kita katakan ini sama saja pada asalnya, tapi memang dunianya dunia bermain, dunianya dunia seperti itu. Sama kadang-kadang ketika anak itu bermain nggak bisa dimarahi, jadi untuk menasihatinya kita sambil bermain. Misalnya berantakan dan sebagainya, kita ikut main, kemudian yuk kita susun bersama dan sebagainya. Nah dunia itu sama juga ketika kita masukkan pesantren, kok masih ada juga ya teman-teman yang menjadi. Pertama kita maklumi, itu memang masih dunia mereka. Iya. Belum dunia berpikir. Nah, bagaimanakah sikap kita seorang tua ketika anak kita yang menjadi korban, dijaili terus, makan kadang-kadang diganggu, ikannya diambil dan sebagainya. Nah, yang kita lakukan adalah memahamkan bahwasanya ketika dilakukan sesuatu maka dia harus melakukan tindakan yang benar. Tindakan yang benar apa? Sama ketika kita di rumah, kita kan sebagai tenaga edukatif ketika di rumah. Ada anak kita yang menjaili kepada adiknya atau abangnya, maka kita mengatakan kita yang harus
menjatuhkan hukuman, sanksinya. Bukan anak itu. Kalau misalnya cubit misalnya atau pipinya dipegang, kita bilang pukul aja, enggak. Kepada anak kita yang satu kita katakan pukul aja itu udah, enggak. Tapi kita katakan apa? Kitalah yang mengambil keputusan. Kita yang mengadili. Jadi peranan guru, tenaga edukatif itu adalah orang tua yang mewakili kita. Jadi kalau ada anak kita yang diganggu bagaimana? Adalah kita anjurkan itu orang tuamu, itu bapakmu, itu mamamu, mama kedua ya, dan bapak kedua. Bapakku punya istri lagi nggak gitu? Jadi itu bapak asuh ya, bapak asuh dalam artian ya. Bapak asuh itu adalah berpindah tanggung jawab sementara. Jadi dia agar tahu ngadunya ke siapa orang tuanya ketika di pesantren. Itu yang ditanamkan. Jadi jangan kita bilang enggak. Itu kita menjadi teman sama kalau dia lagi di luar bertengkar antara abang dengan adik. Ada temannya bilang udah pukul aja kata temannya. Kita posisinya seperti dengan temannya. Jadi ibu jangan dianjurkan untuk lawan saja enggak. Bagusnya lapor Ustadz aja. Bagusnya lapor, itu adalah orang tua kamu ketika di pesantren. Itu dia Bu. Allah ta'ala bersama. Oke, saya terima kasih atas jawabannya dan tampaknya kita harus rehat kembali nih Iya, Ustadz. silakan. Nah pemirsa, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisal dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan lanjut kembali nih di segmen yang ketiga, tapi kita harus rehat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Muslim. Iya pemirsa, kita kembali lagi di Podcast Muslim, Podcast yang Muslim sejati. Dan kami masih mengajak bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0617944282 atau bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS dan WA-nya di 085277992202. Kita angkat, ada penelpon. Ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana? Mama Fahrul Ustaz, Bang Rejo. Oh, mau apa Bang? Nah, kan ada suara backsound burung puyuhnya. Oke. Ya, Mama Fahrul, silakan pertanyaannya Mama Fahrul. Ini Ustaz, saya mau nanya, kalau kita masuk kerja, nyogok Ustaz. Nyogok. Nah, gaji yang kita terima itu halal apa haram Ustaz? Nah, cuma itu aja yang saya tanyakan ya Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang banyak kali Ustaz. Kalau mau kerja, udah bayar dulu sekian. Istilahnya nyogok lah Ustaz gitu. Nah kalau kita nanti diterima jadi, kemudian kita dapat gaji, apakah gaji itu halal atau haram nih Pak Ustaz? Iya. Terima kasih ya kepada Ibu ya. Pertama masalah nyogok itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang dikatakan ar-rashi wal murtashi fa finnar. Bahwasanya orang yang menyogok dan orang yang disogok. Jadi antara keduanya pelaku dan penerima, maka dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya dua-duanya di neraka. Dalam artian ini adalah pekerjaan yang dosa, dalam kategori dosa. Jadi pelakunya baik yang memberikan uangnya ataupun yang menerimanya, maka sama-sama mendapatkan dosa dan azabnya dikatakan oleh Rasulullah, maka mereka di neraka. Dan ini termasuk dari kabairid dzunub, dosa besar dikatakan. Dan tidak seyogianya bagi orang-orang yang ingin bekerja untuk menyogok, ya, untuk bekerja ingin menyogok. Nah, bagaimana seandainya sudah lulus karena sudah baik tahu ataupun tidak tahu secara hukum, maka apakah kemudian berdosa ketika menyogoknya? Bagaimanakah dengan harta yang selanjutnya? Kalau kita katakan kita mampu untuk memutuskan, karena kita merasa ini adalah satu hal yang syubhat, dikatakan ragu kita, apakah ini halal dengan haram? Ketika ada pekerjaan yang lebih utama, yang lebih halal dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tinggalkanlah. Tapi kalau tidak, karena perkara ini adalah satu perkara yang dikatakan tetap asalnya adalah haram. Ketika kita nyogoknya adalah haram. Tapi apakah setelah itu penghasilnya boleh untuk dimakan? Secara hukum boleh.
Ya, secara hukum boleh. Yang dilarang adalah sogoknya. Iya. Pekerjaan selanjutnya ketika sudah terlanjur, apakah kita harus keluar? Ketika pekerjaannya baik, maka lanjutkan saja. Lanjutkan saja, mudah-mudahan kita beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah atas dosa menyogok kita itu. Kemudian bekerjalah secara baik dan profesional, dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, jadi jangan kemudian ada orang kita jadi senior, orang yang mau masuk juga kemudian kita anjurkan untuk menyogok. Iya. Gantian Nih, Nah, aku ini sogok gitu. gantian disogok ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita tetap bisa menegakkan kebenaran. Allah taala. Oke Pak Ustadz, kalau biasanya kan orang masuk kerja itu kalau mau nyogok bayar dulu sekian nanti biar masuk gitu. Ya. Mereka yang minta. Kalau inisiatif dari kita, Ustadz, ini mereka nggak ada minta loh. Inisiatif, katakanlah uang terima kasih. Apakah ini termasuk sogokan atau enggak, Ustadz? Kalau uang terima kasih, akan tetapi di sini kita khawatir jatuhnya kepada penyogokan. Karena ada unsur kepentingan. Iya. Tapi kalau setelah diumumkan, sudah diterima, kemudian kita memberikan hadiah bentuk terima kasih, dia berbeda hukumnya ketika sebelum. Oh gitu dia. Nah, ketika sebelum. Maka ketika sebelum itu ada terindikasi penyogokan. Kalau sebelum ini kan namanya ingin berharap sesuatu. Tapi kalau sudah lulus, sudah diumumkan lulus, kita kemudian mengucapkan terima kasih, dia berbeda. Nilai ucapan terima kasihnya atas dasar apa? Sebelum. Iya. Nah, jadi dia berefek. Maka kalau sebelum, maka dianjurkan untuk tidak dilakukan. Biarpun niatnya adalah tidak untuk menyogok. Tapi orang yang menerima berefek lain. Jadi kita yang memang mengedukasi orang agar kita menjadi praktek nyogok. Karena apa? Karena dilakukan sebelum keluar hasil. Iya. Nah, sebelum keluar hasil. Tapi kalau sudah keluar hasil, bawa rambutan 1 karung pun silakan. Ya, bentuk rasa syukur. Kalau nggak diterima bawa aja ke sini gitu. Iya. Allah taala. Oke, terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah. Nah pemirsa, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silahkan ya hubungi kami di 0617944282 atau bisa melalui SMS di 085277992202. Ustadz, kita baca dulu pertanyaan yang sudah masuk di layar kita nih Pak Ustadz. Iya, silakan. Ya. Ustadz, teman saya mengalami penyakit gangguan jin nih Pak Ustadz. Nah sudah beberapa kali diruqyah tapi belum ada perubahan nih Ustadz. Kemudian ada saudaranya yang menganjurkan untuk berobat ke dukun nih Ustadz. Nah pertanyaannya, apakah boleh kita berobat ke dukun saat darurat nih Pak Ustadz? Kemudian setelah sembuh ya kita niatkan untuk bertobat nih Pak Ustadz. Iya, Masya Allah ya. Perkara berbicara tentang dukun, tidak ada perkara ketika darurat. Nah, ini bicara dukun ini tidak ada perkara darurat. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampunkan. Maka dikatakan di sini tafsiran ini tidak mengampunkan adalah menunjukkan kekekalan bagi orang-orang yang mensekutukan Allah. Bagaimana mensekutukan Allah? Kita kan tidak menyembah kepada dukunnya. Iya, tapi kemudian kita meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah dukunnya. Karena dukun adalah bukan hubungan sebab akibat. Sama beda dengan ketika kita minum obat, datang ke dokter. Kan sama, kita datang ke dukun untuk berobat, kita datang ke dokter untuk berobat. Sama-sama kita mengatakan kita mengambil wasilah mereka yang akan mengobati kita. Jadi sama-sama datang. Akan tetapi yang satu diperbolehkan, yang kedua nggak boleh. Diharamkan, jatuhnya kepada syirik. Dan syirik ini dikatakan bagi kita maka tidak akan diampunkan dosanya dan akan kekal. Jadi bagi kita yang kalau ruqyah ternyata nggak sembuh, ibu bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena ruqyah itu adalah tergantung juga keimanan yang membaca. Contoh dikatakan Imam Ahmad ketika lagi kajian, datang muridnya mengatakan, "Wahai Imam, ada orang yang di sana kemasukan jin." Kata Imam Ahmad apa? "Coba ambil sendal saya, tunjukkan kepada orang yang kesurupan." Sendalnya Imam Ahmad aja ketika ditunjukkan, jinnya lari.
Sendal. sendalnya. Ini orangnya nggak Ya kan? mempan nih. Nah, kemudian setelah wafat Imam Ahmad dikatakan orang yang megang sendal tadi masih disimpan. Ada lagi orang yang kesurupan setelah Imam Ahmad meninggal. Bawalah sendal Imam Ahmad. Dikatakan kepada orang yang kesurupan, "Jin, ini sendalnya Imam Ahmad." Jinnya ketawa. Kenapa? Katanya, "Saya bukan takut kepada sendalnya Imam Ahmad. Saya takut dengan Imam Ahmadnya." Sekarang Imam Ahmad sudah meninggal, sendalnya nggak ada bisa buat apa-apa. Nggak bermanfaat lagi. Menunjukkan karismatik keimanan seseorang berpengaruh terhadap bahkan kepada sendalnya. Masya Allah. Nah, jadi ketika nggak bisa, coba cari yang lain. Yang mungkin mudah-mudahan bisa. Iya. Nah, tapi jangan kita ukur kemudian nggak sembuh ini berarti iman Ustadz ini nggak Kita ukur jadi. nggak tinggi, jangan, nggak boleh. Ah, Ya. ah, ah. Kemudian kita cari alternatif lain. Sama kalau dokter kadang-kadang gitu Mas Lambat. Iya, Kayaknya dokter ini nggak serasi lah sama aku kan, nggak Mm-mm. pas. Apakah kemudian dia cara meresep obatnya, ataukah tidak menganalisa penyakitnya dan sebagainya. Sama juga dengan ketika di ruqyah. Masya Allah. Jadi jangan datang ke dukun karena tidak ada keterpaksaan. Maka dikatakan lebih utama bagi kita meninggal mentauhidkan Allah ketimbang kita ke dukun. Karena nggak tahu taubat itu, ya kok bisa taubat. Ketika masuk ke dukun langsung meninggal, Allah musta'an. Kemudian menjadi musibah yang besar bagi kita. Iya. Allah ta'ala musta'an. Oke, Ustaz, terima kasih, Masya Allah. Pak Ustadz, sebenarnya masih banyak pertanyaan kita, tapi sampai waktu kita sudah habis. Insya Allah kita akan kembali lagi nanti di hari Kamis, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Bagi nah pemirsa, sahabat keluarga muslim dan sahabat Risale dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Syukran jazakallahu khairan puasa. Afan wa iyyakum. Nah pemirsa, langsung saja kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.